Di pinggiran kota Taipei terdapat aliran sungai yang indah, yaitu Sungai Xintian. Dan di salah satu bagian aliran sungainya menyerupai kolam atau danau kecil. Air di sini sangat jernih dan tenang, serasa berada di tengah danau yang asri. Kawasan ini mempunyai nama Pitan, dan Pitan pun kian dikenal oleh masyarakat luas. Di tengah keasrian dan keindahan yang menaungi, ternyata Pitan menyimpan banyak kisah mistis yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Secara harfiah, kata Pitan dapat diartikan sebagai danau yang hijau. Pitan memiliki bentuk geografis yang unik dan menawan. Tidak heran jika tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Tetapi siapa yang mengira kalau beberapa insiden kecelakaan terjadi di danau kecil yang mempunyai riak tenang ini? Tidak sedikit kasus tenggelam yang terjadi, belum lagi dengan peristiwa bunuh diri yang menambah kemistisan tempat ini. Dan pernah ada satu masa terjadi 4 kali peristiwa pembunuhan dalam kurun setengah tahun di Pitan. Belum lagi dengan insiden bunuh diri yang terjadi di sini, membuat kisah-kisah mistis di Pitan menjadi lebih sering terdengar. Karena seringkali terjadi insiden memilukan sehingga membuat Pitan disebut-sebut sebagai danau kematian. Netizen pun menyebutkan bahwa di kawasan danau ini penuh dengan arwah-arwah gentayangan yang terjebak dan tidak bisa masuk ke dalam alam baka dengan tenang. Dan sebelum aku lanjutin cerita di hari ini, ada baiknya aku akan terlebih dahulu memperkenalkan sebuah istilah dalam dunia gaib yang sering dipakai di Taiwan, yaitu adalah Chua Jiao Ti. Menurut legenda atau cerita masyarakat di Taiwan, mereka yang meninggal secara tidak wajar, maka arwahnya akan sulit untuk masuk ke dalam alam baka atau terlahir kembali reinkarnasi. Arwah tersebut dipercayai akan terus penasaran dan mengembara di tempat di mana ia meninggal secara tidak wajar. Dan salah satu jalan agar bisa masuk ke dalam alam baka atau reinkarnasi, maka arwah penasaran tersebut harus mencari satu orang dari dunia manusia untuk menggantikan posisi mereka. Dan cara ini disebut dengan Chua Jiao Ti. Dan saat melakukan Chua Jiao Ti, para arwah ini akan mencelakai atau mengelabui sang manusia untuk tewas secara tidak wajar. Dan banyak sekali peristiwa pembunuhan maupun bunuh diri yang terjadi di kawasan Pitan dikaitkan dengan Chua Jiao Ti. Berikut adalah 3 kisah mistis yang akan aku bagikan di video hari ini. Seorang tukang perahu lokal, kita sebut saja namanya Mr. Chen, dikisahkan berhasil menyelamatkan 3 orang yang hampir saja tenggelam di Pitan. Dan ketika Mr. Chen kembali ke rumah, ia tiba-tiba mendapati sang ibu tergeletak di lantai. Ia terheran-heran mengapa kondisi kesehatan sang ibu tiba-tiba bisa memburuk. Ia pun segera menghubungi ambulans untuk membawa sang ibu menuju rumah sakit untuk dirawat inap. Dan setelah dirawat selama berhari-hari, tim dokter tidak menemukan keanehan di dalam tubuh ibunya. Kemudian pada suatu malam, Mr. Chen ketika ia menjaga sang ibunda, tiba-tiba ia melihat satu penampakan. Ia tiba-tiba didatangi oleh wanita berbaju putih yang kemudian masuk ke dalam bangsal di mana ibunya dirawat. Dan saat melihat wanita itu masuk dan kemudian duduk di depannya, Mr. Chen hanya bisa terdiam dan sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dan dengan rasa takut yang sangat besar sekali, Mr. Chen berusaha untuk tetap bersikap tenang. Dan akhirnya sosok wanita tersebut pun bercerita. Awalnya
ia membuka bisnis restoran di sekitar kawasan Pitan, dan restoran itu akhirnya menjadi sangat terkenal dan sering didatangi warga dari seluruh penjuru kota. Dan pada suatu hari, ia bersama dengan tunangannya bermain di kawasan Pitan dan mendayung perahu. Dan tiba-tiba saja tunangannya tersebut mendorong dia jatuh ke dalam danau dan akhirnya meninggal karena tenggelam. Hingga hari ini, ia sendiri tidak tahu mengapa tunangan yang telah bersamanya selama 2 tahun tersebut tega melakukan perbuatan itu. Dan 3 orang yang diselamatkan oleh Mr. Chen di Pitan kemarin sebenarnya adalah manusia yang ingin dicuacauti oleh arwah perempuan tersebut. Tetapi langkah itu terhentikan setelah Mr. Chen berhasil menyelamatkan 3 orang itu. Dan akhirnya sosok hantu perempuan yang duduk di depan Mr. Chen pun berdiri dan berkata kepadanya, "Kalau kamu ingin ibumu membaik, maka kamu harus bantu saya." Demikian katanya sambil mengambil segelas air untuk diminum ibunya, dan kemudian sosok itu menghilang. Dan di saat inilah Mr. Chen pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan akibat ketakutan. Dan keesokan paginya Mr. Chen mendapati ibunya sudah bisa turun dari ranjang rumah sakit kemudian berjalan dengan normal. Dokter yang merawat pun memutuskan bahwa sang ibunda telah sehat kembali dan bisa pulang ke rumah. Tiba-tiba saja Mr. Chen teringat pertemuannya dengan wanita berbaju putih semalam. Ia pun segera menghubungi temannya yang kebetulan bekerja di kantor polisi terdekat untuk memeriksa kasus seorang wanita tenggelam di Pitan. Dan benar saja ketika Mr. Chen disodorkan beberapa berkas kepolisian dan ia mendapati salah satu foto korban wanita yang tewas di Pitan ternyata sama dengan sosok yang ia temui semalam. Dan kemudian Mr. Chen meminta kepada temannya untuk kembali melacak kasus ini, dan akhirnya sang tunangan pun dibekuk dan ia mengaku bahwa dirinya lah yang mendorong wanita tersebut jatuh hingga tewas tenggelam di Danau Pitan. Dan kisah kedua yang akan aku bagikan ini berasal dari forum online di Taiwan yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami oleh, kita sebut saja namanya, Mr. Lee. Dikala itu, Mr. Lee masih menginjak usia yang sangat muda. Bersama dengan teman-teman kuliahnya, Mr. Lee suka sekali jalan-jalan sembari mengendarai sepeda motor, terutama pada malam hari. Dan suatu ketika, pada pukul 2 dini hari, Mr. Lee bersama dengan 10 teman lainnya mengendarai sepeda motor, kemudian berangkat menuju Pitan. Dikala itu, suasana sudah cukup sepi dan sedikit berkabut, sehingga rombongan mereka pun tidak berani untuk terlalu ngebut di jalan. Dan akhirnya mereka pun tiba di Pitan, dan setelah memarkirkan motor masing-masing, Mr. Lee bersama dengan 10 temannya pun berjalan santai menuju jembatan gantung yang terdapat di sini. Dan saat berada di jembatan gantung, mereka melihat ada sosok seorang gadis yang berada di ujung sebelah. Karena waktu sudah malam, mereka pun tidak bisa melihat jelas rupa dari gadis tersebut. Dan salah satu dari mereka pun celetuk, "Sudah malam begini, kok masih ada seorang gadis berdiri di ujung sana ya?" Dan setelah diperhatikan dengan seksama, gadis itu tetap berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Awalnya mereka berusaha untuk cuek dan tidak memperdulikannya. Namun lama-kelamaan sang gadis tersebut berjalan mendekati mereka. Dan ketika sudah mulai mendekat, salah seorang pun tiba-tiba berteriak, "Dia tidak injak tanah, lari!" Dan ternyata sosok gadis yang mereka lihat tersebut adalah makhluk halus. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera menuju ke tempat di mana motor terparkir dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing secepat mungkin.
Dan saat Mr. Lee mencoba untuk menoleh ke belakang, ia mendapati jika sosok makhluk itu masih berdiri di atas jembatan gantung dan kali ini tatapannya seakan-akan tertuju padanya. Semenjak kejadian ini, beberapa orang diberitakan jatuh sakit dan bahkan harus mengalami kecelakaan mobil yang aneh. Singkatnya, semua orang mengalami kejadian buruk setelah pertemuan dengan sosok wanita di atas jembatan gantung tersebut. Dan uniknya, hanya Mr. Lee yang tidak tertimpa nasib sial. Tetapi cerita tidak berakhir sampai di sini. Sekitar setahun kemudian, pada suatu hari, Mr. Lee tengah berada di balkon rumah dan menyiram tanaman. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada bayangan hitam di gedung seberang. Bayangan hitam itu tiba-tiba saja jatuh ke atas tanah. Seketika, Mr. Lee pun terkejut dan ia langsung turun ke bawah dan menyeberang ke gedung sebelah. Sesampainya di sana, ternyata Mr. Lee tidak mendapati apa-apa. Dan ketika ia hendak membalikkan badan, tiba-tiba kembali ada bayangan hitam yang jatuh tepat di hadapannya. Dan kali ini dapat ia pastikan bahwa yang jatuh itu adalah seorang wanita. Dan menyeramkannya lagi, kepala dari tubuh wanita yang terjatuh di lantai tersebut tiba-tiba berputar dan tersenyum ke arah Mr. Lee. Seketika, Mr. Lee pun terkejut dan sadar kalau ini adalah sosok setan yang berdiri di atas jembatan gantung Pitan tahun lalu. Mr. Lee pun berusaha kembali untuk membalikkan badan dan berlari pulang. Tetapi kali ini, ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan akhirnya, ia menutup mata dan di saat inilah ternyata Mr. Lee mengalami mimpi yang buruk dan ia terbangun dengan tubuh yang basah mengeluarkan keringat. Ia sungguh tidak percaya dengan apa yang barusan ia impikan karena mimpi ini terlalu nyata baginya. Dan setelah itu ia pun pergi ke kuil untuk berdoa. Semenjak inilah Mr. Lee tidak pernah lagi memimpikan sosok hantu wanita yang berdiri di atas jembatan gantung Pitan. Dan kisah ketiga yang akan aku bagikan juga tidak kalah seramnya dan sudah menjadi buah bibir di forum-forum mistis online di Taiwan. Kisah menyeramkan ini dibagikan oleh salah seorang netizen saat ia bersama dengan temannya mengunjungi bangunan Tai Pai Lo yang terletak di perbukitan Pitan. Bangunan bertingkat ini memiliki nama Tai Pai Lo. Tai Pai Lo ditinggalkan begitu saja oleh sang pemilik selama bertahun-tahun. Dilihat dari luar, bangunan ini sebenarnya juga sudah cukup menyeramkan. Banyak program mistis memilih bangunan ini sebagai tempat syuting mereka. Selain itu, warga yang ingin uji nyali juga sering mendatangi bangunan Tai Pai Lo. Dan kisah ini datang dari seorang netizen Taiwan, kita sebut saja namanya Mrs. Liao. Mrs. Liao berkisah ketika ia masih berusia sangat kecil, ia seringkali bermain di sekitar kawasan ini. Bangunan Tai Pai Lo juga sering dijadikan sebagai area untuk bermain dengan anak-anak sekitar, misal bermain petak umpet atau kejar-kejaran. Dan pada suatu ketika, kakak perempuan Mrs. Liao pulang dari luar kota saat liburan musim panas, kemudian mengajak Mrs. Liao bermain bersama dengan teman-teman lainnya. Kakak Mrs. Liao di kala itu sudah duduk di kelas SMA. Meski mereka terpaut umur yang cukup jauh, tetapi hubungan keduanya terbilang cukup akrab. Dan setiap kembali dari luar kota, kakak perempuan pasti akan mengajak Mrs. Liao untuk bermain bersama. Dan suatu ketika, Mrs. Liao pun diajak oleh kakak perempuannya untuk bermain bersama dengan 5 teman lainnya. Dan kali ini, mereka bertujuh memilih untuk mendatangi kawasan Pitan. Dan seketikanya mereka tiba di sana, salah satu anak berceletuk
Bagaimana kalau kita coba jalan ke bangunan Tai Pai Low? Dan siapa yang sangka ajakan itu diiyakan oleh mereka semua, mengingat kisah mistis di Pitan dan gedung Tai Pai Low memang sudah terkenal di kalangan warga Taiwan. Dan kali ini mereka bertujuh pun berjalan menuju bangunan Tai Pai Low. Sesampainya di depan bangunan ini, Mrs. Liao tiba-tiba merengek dan bilang kalau ia tidak mau masuk ke dalam. Dan karena itulah, kakak perempuan Mrs. Liao pun memutuskan untuk tidak masuk dan menemani Mrs. Liao di luar bangunan. Dan saat Mrs. Liao bersama kakak perempuannya berada di luar, mereka pun melihat kelima teman lainnya satu persatu masuk ke dalam bangunan Tai Pai Low. Karena saat itu bangunan ini tidak mempunyai pintu sehingga mereka dapat melihat dengan jelas bagian dalam bangunan. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, Mr. Liao sadar kalau yang masuk ke dalam bangunan itu berjumlah 6 orang. Dan ada satu sosok manusia berbaju hitam dengan muka lusuh yang tidak dia kenal mengikuti kelima orang itu dari belakang. Awalnya, kakak Mr. Liao tidak sadar akan hal itu, dan akhirnya ia pun diberitahu oleh sang adik. Karena tidak yakin dengan apa yang dilihatnya, kakak Mr. Liao pun kemudian berkata dengan suara lantang, "Teman-teman, aku ada keperluan mendesak. Ayo kalian keluar dari dalam sana. Aku mau pulang ke rumah sekarang." Dan tidak lama, kelima temannya pun keluar dari dalam bangunan Tai Pai Low. Mereka pun terheran-heran mengapa harus tiba-tiba kembali ke rumah. Kakak Mr. Liao pun tidak banyak berbicara dan terus memaksa mereka semua untuk segera jalan dan pulang ke rumah. Dan ketika mereka sudah berada sedikit jauh dari bangunan Tai Pai Low, barulah diceritakan bahwa ada sosok misterius yang mengikuti dan masuk ke dalam bangunan tersebut bersama dengan mereka. Dan sebenarnya siapa sosok misterius itu? Tentunya hingga hari ini tidak ada yang bisa menjawab. Oke guys, demikian untuk cerita di Taiwan Beranda Ruang Misteri di hari ini. Semoga saja kalian suka dengan cerita yang aku bagikan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan video ini ke teman kamu. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Taiwan Beranda hadir menceritakan Taiwan dari sisi dan dengan cara yang berbeda.